Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ada tiga model yang akan saya demokan kepada teman-teman semua. Yang pertama itu adalah halaman home. Halaman home yang insya Allah nanti halaman home tersebut kita akan bikin ini. Kita akan bikin default-nya untuk teman-teman, bikin default-nya untuk teman-teman agar teman-teman bisa memilih, selain bisa bikin sendiri gitu ya. Lalu yang kedua adalah meta geolocation, yang ketiga itu adalah landing page. Landing page, oke ya. Nah, hmm, kita mulai aja kali ya. Atau ada yang ingin tanya-tanya dulu? Ada yang ingin Sedikit Pak, sedikit konsultasi Pak. dulu? Ya, Pak, apakah ini juga berguna, bermanfaat sekali dengan kaitannya dengan ternak page, ternak, ya, ternak apa Pak? ya, Ternak page. ya. Eh, Nah, sangat-sangat, ada hubungannya apa tidak? Saya takutnya, ya. takutnya ini belajar ini. Jadi yang berhubungan sama website itu, yang berhubungan sama website itu semua pasti ada hubungannya, Pak ya, pasti ada hubungannya. Ya, karena kan kita setiap hari ya. Tapi kalau untuk yang ternak page, kalau untuk teman-teman yang ternak page ini saya ini ya, teman-teman fokus aja dulu. Kayak tadi di grup kan saya cek, udah bicaranya udah kemana-mana. Iya, iya. Bicaranya sudah kemana-mana. Takut goal yang kita kejar 1,5 bulan mendapatkan mendapatkan lead itu tidak tercapai karena posting aja belum. Sudah Ya. dikerjakan Nah, konstruksi jalan proyek robotnya belum ada pemirsa ya. Tuh, kalau disaksikan. oke ya. Nah, kalau untuk yang seperti ini sih tidak berpengaruh besar. Kalau yang di obrolan di grup tadi ya, yang di obrolan di grup tadi, di grup kena page itu sangat pengaruh. Udah masuk ke ngomongin essence, terus udah kan saya arahkan ya. Nggak apa-apa ya teman-teman, kita bahas ternak page sedikit di sini. Saya arahkan untuk bermain keyword LBO dulu, local business optimization. Ya, karena dengan keyword LBO aja, saya aja kemarin pakai keyword LBO beberapa produk pakai keyword LBO itu obat kuat dan apalagi ya kemarin itu saya dapat lead baru 1 minggu jaraknya. Ya. Nah, itu mungkin bisa teman-teman ini ya untuk page. Oke. Eh, Fitur baru ini sebenarnya fitur baru ini sebenarnya permintaan udah lama dari teman-teman ya, karena selama ini memang WSP ya, WSP itu cepat terindeksnya, cepat ketemu di page one ya. Kalau kita urut-urutan bener main keywordnya cepat mendapatkan lead gitu ya. Dan tapi ada banyak kelemahannya. Saya sebut ya banyak kelemahannya secara desain, secara model, secara desain dia tidak bisa seperti WordPress dan lain-lain. Karena itu kan kita ingin teman-teman semua merasa, oh ini kita memikirkan itu gitu ya. Kita memikirkan itu dan juga eh, kita buat ada sisi edukasinya. Sisi edukasi tidak hanya next 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 next, jadi memang itu meringankan pekerjaan kita, cuman kita taunya next 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 aja. Kalau ini kan walaupun sederhana, kita nanti paham ilmu ya, oh HTML itu seperti apa sih gitu kan, HTML itu seperti apa, CSS itu seperti apa. Jangan dihafalin, saya aja hampir nggak pernah saya menghafal coding-coding itu. Nggak pernah, awalnya saya menghafal coding-coding itu, lama kelamaan jadi hafal sendiri ya teman-teman ya. Ya, yang bermasalah ketika kita belajar menghafal, ya itu kita bermasalah itu ya, bakalan pusing, pening ya, bahkan ninggalin apa yang sedang kita kerjakan ya. Jangan pernah dihafal tapi disimpan saja. Dulu saya waktu pertama kali belajar ya coding, setiap script itu saya kasih nama.
Kalau sekarang enak, kita tinggal searching di Google, ketemu skripnya. Lalu sekarang ini lebih enak lagi, kita tinggal tanya ke ChatGPT, ketemu skripnya gitu kan. Dulu enggak, ya. Nemuin satu skrip aja kalau kita tidak ada gurunya bisa 1 bulan. Ya, apalagi yang autodidak ya. Nah, bikin satu nama filenya ini untuk upload, ini bikin database, ini skrip ini gitu ya. Seperti itu. Oke ya, teman-teman ya. Nah, kita mulai. Mungkin teman-teman, saya mau kasih tahu bahwa saya sudah upload ya. Saya sudah upload ini. Sebentar. Nah, di Dongkrak Usaha ya, saya sudah upload di Dongkrak Usaha link YouTube-nya. Saya share ya untuk teman-teman ya. Oke, saya sudah upload ini ya, fitur baru ini saya sudah upload ya. Ini promnya kalau teman-teman mau bikin ini, lantas ini prom 2-nya mau bikin apa, terus ini sampai prom ininya ya, prom 5 sampai prom berapa itu ya, prom 5 prom 6, terus ini link YouTube-nya ya. Nah, ini saya akan ulangi lagi kepada teman-teman semua gitu kan. Kita coba mainnya di Notepad ya, kita coba mainnya di Notepad. Oke. Nah, ini teman-teman ya, saya mau kasih lihat ke teman-teman. Oke, ini ada skrip yang sudah kita pindahkan di Notepad. Ini kelihatan ya, kelihatan udah kita pindahkan ke Notepad. Lalu setelah itu di Notepad itu saya save ya, saya save sebagai HTML ya, saya save sebagai HTML dia, HTML lihat ya. Nah, setelah saya save sebagai HTML, nah dia terlihat ketika dibuka seperti ini teman-teman. Sorry, HTML. Kita buka dulu ya, saya buka file dulu ya teman-teman ya. File, saya buka tadi ada di desktop, ada di apa ya namanya, jasa apa tadi saya bikin, renovasi umroh, testimoni top umroh terpercaya, web. Di mana tadi saya save ya, coba tak cek dulu ya, tak save nang di save sebagai default. Oh, fitur baru, oh desktop, fitur baru F ya. Nah, ini ya. Nah, dia saya save ini ya. Kalau kita buka teman-teman ya, kalau kita buka ya. Nah, kita buka sebenarnya di apa kita di apa namanya, di internal kita pun bisa kita buat ya. Nah, ini saya mau jelaskan satu persatu di Notepad-nya ya. Ini teman-teman bisa simpan, bisa taruh di Notepad ya. Nanti setelah taruh di Notepad nanti pindahin gitu ya. Nah, caranya seperti apa? Atau kita bikin satu lagi ya, kita bikin satu lagi. Ini sudah ada pekerjaan yang kemarin ini ya. Nah, ini saya copy lagi, ini saya copy, saya pindahkan ke Notepad yang baru ya, new jendela baru ya. Ini saya pindahkan ke sini teman-teman ya. Nah, paste, lalu saya save as, simpan. Ini saya pilih semua file, lalu saya bikin 2. Nah, 2.html. Oke ya, 2.html. Nah, kita lihat di Explorer, ini ada ya 2.html. Lantas saya buka. Saya buka. Nah, seperti ini ya, teman-teman ya. Oke. Kita bongkar ini dulu. Ini kita bongkar dulu ya, teman-teman. Ini kita bongkar dulu dari Notepad-nya. Nah, ini saya Notepad-nya saya bikin besar. Saya kecilkan dulu. Oke. Di dalam HTML ada namanya head ini ya. Di dalam metahan HTML itu ada namanya head ini. Ya, teman-teman, sampai sini dia. Nah, ya.
Sampai sini ya, di dalam head ini ya isinya itu meta. Meta ini adalah apa ya? Ini banyak hal ya, ada ini buat kebutuhan SEO banyak banget, lalu buat kebutuhan di dalam meta ini ada juga style atau CSS ya, untuk kebutuhan desain, untuk kebutuhan SEO ada di sini semua. Kalau dan hasil apa namanya yang di meta ini nggak kelihatan kalau kita lihat di website, ini nggak kelihatan kecuali title-nya, kecuali title ini ya, ini kelihatan ya. Kita coba cek ya. Nah, ini teman-teman title-nya aja yang kelihatan. Dalemannya enggak. Nah, kalau yang tadi script itu akan kelihatan kalau kita Ctrl U. Sama gitu ya. Oke. Jangan dihafalin ya, jangan dihafalin, tapi dicontek aja. Oke ya. Ini untuk apa ya? Ini adalah link kita, CSS-nya ada di Bootstrap. Ada di Bootstrap, kita ngambil ke situ. Sebenarnya sih ini bisa kita download sendiri, kita taruh di tempat kita ya, file ini ya, bootstrap.min.css itu, ini bisa kita taruh di sini ya, di file kita sendiri ya. Tapi sementara ini teman-teman bikin begini aja dulu ya. Lalu ini sudah bawaannya, ini untuk icon teman-teman, untuk icon ini ya, font yang berbentuk icon ini ya, ini font yang berbentuk icon. Nah, dia ketika kita minta ya, oke, ini font yang berbentuk icon. Nah, font yang berbentuk icon itu yang mana ya? Ini. Nah, ini teman-teman ya, yang gambar tangan, gambar kartu, gambar masjid. Ini saya minta gambar peci, gambar masjid dia bikinnya. Lalu gambar grup ini ya. Oke. Berikutnya. Nah, ini hasil dari ChatGPT. Ini hasil dari ChatGPT ya. Nah, lalu setelah itu ini ada navbar. Ini penanda ini ya, navbar ini nggak kebaca ya, ini nggak kebaca, buat penanda aja ya. Navbar ini link untuk ini ya teman-teman, link untuk menu ya. Ini kalau kita hapus ya, ini kalau kita hapus nih ya, kita hapus yang atasnya ini ya, navbar ya. Nah, ini kita hapus misalkan ya, Ctrl X, lalu kita save ya. Ini kita refresh yang atas ini hilang. Nah, gini ya, teman-teman ya, mouse over dia ini ya. Oke. Ke sini tadi ya. Nah, ini ya. Kita balikin lagi yang navbar itu. Teman-teman, kalau ingin belajar ya, saya dulu itu biasanya gini. Navbar 1 gitu ya, navbar 1. Lalu setelah itu di paling akhirnya saya bikin lagi seperti ini kodenya biar saya bisa nandain, nggak nyari-nyari. Ya. Navbar 2 ya. Sorry. Navbar 1 akhir, navbar 1 ini akhirnya. Akhir navbar 1 ya. Nah, kita gini. Ini buat penanda aja ya. Kalau ada yang minta, oh saya mau hapus navigasi yang yang pertamanya ya, kita tinggal lihat aja, oh ini gitu ya. Lalu di sini kita tambahkan lagi di sini, misalkan kayak navbar 2 ya. Teman-teman contek aja ini, nanti saya kasih ke teman-teman ya, saya kasih ke teman-teman, nanti tinggal ambil saja ya, ambil saja. Nah, ini akhir navbar 2 ya. Tinggal di teman-teman yang sudah upgrade tinggal dikopaskan aja ke websitenya masing-masing. Nah, gitu ya. Pak Putra, izin navbar tadi itu artinya apa ya? Cuman kode aja, Apa tadi? mau kita bikin menu, mau kita bikin kata-kata yang lain bebas ya. Bar navigasi ya. Ya, ini navigasi ya. Kalau yang di tampilan tadi yang mana itu, Pak? Oh, yang ini. Ini nih. Nah, ini kan ini. Ini navigasi menu-menu gitu. Ya, kelihatan ya? Kelihatan. Oke ya, oke. Pelan-pelan ya, karena di sini asik ya teman-teman, kita bukan hanya sekedar bisa ini, tapi kita bisa coding-coding sedikit lah kalau diajak orang ngobrol nyambung ya. Oke. Ini ya navbar. Nah, lalu tugas kita sebenarnya apa? Tugas kita itu
tugas kita itu adalah ini coba saya hilangkan ya navbar atas biar bentuknya lumayan. Nah, ini saya hilangkan. Nah, untuk menghilangkannya begini aja nih biasanya ya. Biasanya coba bisa ya. Bisa hilang nggak sih? Oh ya, bisa ya. Ditutup teman-teman ya, ditutup namanya. Ini kalau kita hapus kan nanti buat ngebalikinnya susah ya. Kita tutup begini, dia ketutup semua. Ya, padahal masih ada gitu ya. Oke. Nah, yang harus kita ganti teman-teman ya. Teman-teman mau ganti ini, oh saya mau ganti ini warna. Warna korporat saya kan bukan marun, tapi biru. Ya, gimana caranya ya? Nah, warna itu kita lihat background ya. Di sini ada BG marun ya. Di sini background marun. Background marunnya background yang mana? Kita lihat, oh ini ya berarti ya. Kita cek dulu si navbarnya ini ya. Si navbarnya ini ya. Di sini ya. Kelas navbar expand LG background marun ya. BG marun. Kita cek mana yang BG marun. Nih BG marun ya dia masukin berarti ini kodenya. Ya. Oh saya nggak mau nih karena kan biru warna ini. Nah buat kita tahu kode warna ini warna biru ini gimana sih ya teman-teman ya. Buat kita tahu kode warna-warna biru ini gimana sih ya kita ini aja minta ke. Oke ini kita tiban aja. Kode warna HTML ya. Kita bisa. Kalau dulu saya pakai lupa saya namanya apa. Udah lama nggak main ini. Sebentar ya. Bukan. Apa namanya? Kode warna. Oh, ini agak harus jago hosting. Ini kode HTML CSS lengkap dengan full bisa sih ya, daftar warna bisa. Tapi kita bisa milih lagi. Nah, kita lihat aja. Kita searching aja di sini banyak ya. Milih warna. Oh, ini hanya artikel. Bisa di sini juga, teman-teman. Ya, ini kode warnanya. Nah, kita mau pakai warna apa? Misalnya kita mau pakai warna ini nih. Warna mana ya? Ini misalkan ya. Kita copy aja nih. Nah, ya kita copy, kita ganti nih. Nah, sini ya. Kita Ctrl V, kita ini ganti warnanya, bukan marun lagi ya. Ini hanya untuk penanda ya, teman-teman. Dihapus boleh ya. Dihapus boleh. Nah, kita lihat websitenya seperti apa. Nah, warnanya sudah biru gitu ya, teman-teman ya. Nah, lalu kita pilih gambar ya, kita pilih gambar. Nah, gambar itu letaknya di mana? Ya, gambar itu letaknya di sini ya. Masih di bawah navbar tadi ya. Nah, ini carousel ya, header. Nah, kita lihat ini link nih, link gambarnya. Oke ya. Nah, kita misalkan punya gambar sendiri, kita bikin pakai Canva. Kita punya gambar sendiri misalkan ya. Ini gambarnya kita upload dulu teman-teman ya. Gambarnya kita upload dulu. Uploadnya kemana? Ke website kita ya. Ini ada di Blaventalk ini ya. Nah, kita uploadnya kemana? Gambarnya bisa upload di produk sini ya. Bisa upload di produk sini. Kita coba bikin gambar. Teman-teman gambarnya ukuran memanjang ya. Oke, misalkan saya coba pakai ChatGPT ya. Saya bikin gambar pakai ChatGPT, teman-teman mungkin bisa pakai Canva ya. Karena kalau kita bikin gambar pakai Canva di sini jadi lama nggak kelar target kita sampai jam 9.30-an ya. Nah, buatkan saya gambar ya. Ukuran misalkan 300 kali 1000 misalkan. Tinggi 300 ya. Ya, panjang 1000. Sebetulnya untuk tahu ukuran gambar itu kayak mana ya? Jadi kan kami ini kan nggak tahu nih ukuran gambar 300 kali 1000 itu ukuran seberapa.
Bebas, yang penting modelnya kita lihat, kita mau memanjang kan berarti 300 kali ini gitu kan. Kalau untuk yang slide, kalau yang umumnya bikin aja maksimal lebarnya itu, maksimal lebarnya 400 atau sampai 500 biar nggak terlalu berat aja gitu ya. Seperti itu. Buatkan saya gambar ukuran tentang umroh ya, berwarna biru misalkan nih, langit. Nggak tahu dibikinin nggak sama dia ya, yang penting kita minta bikinin dulu ya. Teman-teman bisa pakai Canva ya. Mungkin lain waktu saya akan sharing kepada teman-teman main Canva, tapi biasanya kan Canva udah pada bisa semua ya teman-teman, karena kan gratis juga ya, bisa di handphone juga bisa gitu ya. Ini kita pingin cepat aja ngambil gambarnya Pak Put, ya. kalau di Canva kita udah bikin nih ukurannya misalnya tadi ya 500 kali 1000 gitu ya. Nah, pada saat di-upload di-upload di WSP Ya. itu berubah jadi kecil, Iya, tinggal disesuaikannya, berubah jadi kecil gimana, Pak? jadi ukurannya jadi nggak apa maksudnya, jadi nggak penuh dari ujung sampai ujung, Pak. Cuma muncul di sebagiannya doang gitu loh, kayak 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 ukuran kita masukin Kalau produk. kalau kalau di WSP itu, kalau untuk slider itu 1.200 dikali 350 dikali 400 bisa. Nah, kita contohin ya. Nah, kita contohin ini. Nah, saya ambil segini nih. Kenapa saya ambil segini? Nggak saya ambil sampai atas. Ada yang tahu nggak? Karena saya ngikutin bentuknya ya. Sampai 800 kali 8 ini. Bentuknya itu seperti ini ya. Kalau saya ambil sampai ke bawah itu suka kepotong. Kita apa namanya, kita bikin ini lagi, bikin apa namanya, ukuran lagi nanti di CSS-nya ya. Coba saya save dulu ini ya, saya save dulu gambar satu, nanti saya upload ya. Saya tadi taruhnya di mana ya, di teman-teman ini nanti ini ada teknik SEO-nya untuk halaman home ini ada, tapi yang penting sekarang ini ya ada dulu ya teman-teman ya. Teknik SEO halaman home ada ya. Saya taruh di sini dulu ya. GBR gambar 1. Kita butuh gambar 2 ya. Oke, kita butuh gambar 2. Saya ini lagi. Warnanya biru, nanti ke bawah kita bikin warna biru semua ya. Nah, sambil nunggu saya kembali ke notepad tadi. Ya, ini gambar gambar slider 1, ini gambar slider 2. Ya, sebenarnya kita bisa edit manual di sini ya. Kita bisa edit manual. Nah, nanti teman-teman yang saya pusing pakai ChatGPT nggak ngerti, ya udah yang ini aja teman-teman edit. Nanti kita akan siapkan sampai 10 desain ya. Kita siapkan 10 desain nanti teman-teman ya. Nanti tugas teman-teman tinggal ngeganti-ganti isinya aja ya. Kita kasih, tinggal kopas, ganti-ganti isinya aja. Oke, kita nunggu. Oh, error dia. Error. Oke. Udah, kita minta bikinin lagi lah sini ya. Itu ya. Nah, di slider ya. Nah, setelah itu nanti kita bikin icon ini ya. Icon ini namanya macam-macam ya, teman-teman. Nama ikonnya ini macam-macam ya. Nanti kita bisa tanya kode daripada icon ini ya. Kode daripada icon. Kita selesaikan dulu gambarnya. Error lagi. Biasa dia udah mulai berat ini. Jam-jam segini. Kemarin itu saya lagi bikin video ya, maksudnya saya bikin PDF satu-satu, PDF-nya sampai berapa berat banget, akhirnya saya bikin prom aja jadinya ya.
Oke. Dia minta maaf ya. Lagi error. Ya, lagi ini ya. Maklum kata Pak Kaja tadi direkturnya diganti Pak Kaja ya. Ya, CEO-nya baru diganti tuh. CEO-nya diganti. Oke, kita ini ya, kita coba masukin aja satu gambar kita ya. Kita masukin satu gambar kita. Upload di sini. Impor gambar. Impor gambar. Saya ambil tadi gambar yang di sini. Gambar di fitur tadi. Fitur. Fitur mana? Oh, ini desktop fitur. Nah, gambar satu. Saya submit. Ini ya, gambar 1.jpg. Nah, karena URL-nya sama dengan yang saya taruh tadi di sini. Ganti aja di sini. Ya. Karena kan domainnya blaventalk.upload, ini upload yang ini tetap ya teman-teman, yang di belakang aja diganti. Oh, ini saya ganti begini. Nah, paste ya. Saya save ya, Ctrl S saya save ya. Kita lihat hasil. Nah ya, kita lihat hasil. Selamat datang, tapi pas dilihat di sini gambarnya beda lagi. Nah, kita coba upload satu gambar lagi ya. Karena di ChatGPT gambarnya nggak ke ini, saya ambil gambar lain aja yang gambarnya gede lagi. Sangat-sangat gede ya. Upload satu lagi. Saya ambil gambar dari ini aja. Ini kali ya. Ini aja ini. Nah, gambarnya ini kita lihat ya. Oke. Umroh.wp, umroh1.wp. Umroh1.wp. Nah, kita copy. Bisa masuk nggak dia? Mana tadi? Admin. Oh, sorry. Kirain masih main di admin. Ini kita, nah gambar yang kedua kita ganti ininya aja. Nah, save gitu ya. Kita cek, save, lalu kita lihat gambar berikutnya. Ya, dapat ya, sudah dapat ya dua gambar kebayang ya. Nah, kalau ini dia ngikut ya tetap segede itu. Nah, lalu di sini kan ada warna nih. Mengapa memilih ini? Kita lihat ya. Kita lihat di Notepad ya, tulisan mengapa memilih ya. Bisa kita searching aja di sini. Nah, oh, ini tulisan mengapa memilih ya. Oke, di sini tuh di sini ya, teman-teman ada class center text. Container 4 kelas center text ya. Kita lihat kelasnya. Kelasnya kita lihat di sini. Kelas center text. Perhatikan center text mana? Center text. Kok sini? Center text ini. Nah, center text. Nah, ini ternyata warnanya ini. Nah, kita mau warnanya biru lagi. Birunya biru tua lah ya. Biru tua. Bukan warna ini. Ini kan masih warna marun tadi ya. Center text. Warna untuk icon juga, warna untuk ini juga. Jadi kalau kita ganti ini ikonnya juga nanti biasanya ini berubah juga ya. Kita coba cek ya. Warna. Nah, mau warna apa? Birunya biru mana ya? Biru. Nah, inilah ya. Ini kita copy ini. Kita copy ini, teman-teman. Copy. Nah, ini kita ganti. Ya. Warna untuk icon juga ternyata ya. Font weight center, kita lihat aja nanti ya, berubah nggak ikonnya. Karena di situ ada keterangan warna untuk icon. Oh, enggak. Ya, berarti icon nggak pakai warna ini ya. Oke, udah berubah ini. Lantas ya, kita kembali lagi, lihat lagi ya, apa setelah center tag tadi. Carousel, ini center tag gitu ya. Nah, container row ya. Nah, ini teman-teman ya. Ini yang gambar tangan itu ternyata ini teman-teman ya. Oke ya. Nah, kita coba. Kita mau ganti dengan gambar apa gitu ya. Kita mau ganti dengan gambar apa. Nah, ini adalah font ya teman-teman. Nah, font yang kita pakai ya. Font yang kita pakai itu ini. Fontnya
Ini font Awesome. Nah, oke ya, kita bisa tanya di Google. Kalau tanya ke ChatGPT sudah pasti dijawab lah sama dia ya. Nah, kita tanya di Google aja. Atau tanya ChatGPT ya. Tanya Google aja deh ya. Oke. Oke. Ikon. Nah, kita lihat nih listnya. Find icon the perfect look feel gitu ya. Kita lihat nih modelnya seperti apa aja. Nah, mau yang model seperti apa? Misalkan dia ngeluarin kode nanti ya, dia ngeluarin kode. Misalkan kita mau ikonnya ada searchingnya enggak? Misalkan tangan misalkan. Oh tangan, pakai bahasa Inggris ya? Hand. Nah ini ya, misalkan kita mau, oh ini yang bayar ya, kita yang gratisannya aja ini misalkan. Nah kelasnya apa ini? Kelasnya klasik icon wizard. Nah ini kelasnya nih ya. Ini tinggal kita copy nih, copy kode ya. Nah kan teman-teman dapat pengetahuan juga tuh ya. Ini kita ganti ini, yang mana tadi? Yang di bawah kodenya. Mana tadi? Container text. Nah ini ya teman-teman. Nah ini dia kita taruh di sini. Oh ini ya. Ini kita coba. Kalau kita nggak pakai gini ya. Kalau kita nggak pakai, terus kita males menghapus, takut hilang defaultnya. Ini begini aja. Nah kasih begini ya teman-teman. Ini kita Ctrl S ya. Kita save. Kita save. Kita lihat websitenya. Oh nggak kelihatan. Berarti ininya tidak ada ya. Font itu tidak ada di dalam. Font itu tidak ada di dalam. Kalau nggak ketemu ya, kalau nggak ketemu seperti ini berarti fontnya nggak ada di dalam link yang tadi. Link yang tadi ya teman-teman ya. Harusnya ada sih ya. Ini HTML. Page. Sebentar. SVG. Oh. Harusnya ada ya teman-teman ya. Atau kita minta kepada si ini. Kita minta fontnya ini ya, dari linknya ini. Oke. Kita buka ini di sini ya. Model font Awesome. Nah, ini kan ini nih 5 poin ini ya, teman-teman. Dia ada versi-versinya juga. Kenapa kita ngambil langsung dari link yang tadi, agar ketika ada perubahan di link tersebut, kita sudah ikut ya. Oke, ini nggak kelihatan di Google susah, atau kita minta buatkan ya, ke ChatGPT aja ya, buatkan ikon ya, tangan sedang berdoa misalkan ya. Oh, dia bikin gambar, sebentar. Mana tadi ya? Ini kontainer tadi, ini kontainer. Nah, kalau di Notepad kita nyarinya agak-agak seperti ini teman-teman ya.
Saya itu biasanya nyarinya di sini nih, ada halamannya. Ya, kita pindah ke sini ya. Teman-teman bisa nanti pakai Ultra Edit ya, teman-teman bisa pakai Ultra Edit, bisa juga pakai yang lainnya ya. Nah, kita pindah ke sini di Notepad agak kecil-kecil. Di sini ada nomornya ya, teman-teman ya, ada nomornya, kita bisa pakai ya. Di atas. Ini carousel tadi, di sini ada carousel juga nih ini ya. Nah, ini yang hand tadi. Nah, kalau kita mau balikin teman-teman seperti ini aja, kita mau balikin misalkan ya. Tuh, kita hapus. Ini kok nggak bisa sih. Nah, kalau kita mau ngedit ya, sorry, oh iya sebentar, ini kita tutup seperti ini. Kita coba ya, kita coba lagi di websitenya. Pak Put, Ya, saya kenapa? masih belum paham ini Pak. Tadi kan ngedit-ngeditnya kan masih di Notepad ya Pak ya, Ya. belum WSP. Kok tampilannya udah kayak udah kayak ini ya, landing page gini kayak Ya, gimana? kan di lokal, Pak. Kan tadi saya save dari Notepad ini ke Heeh. lokal. Ke lokal tuh maksudnya gimana Pak? Di save ini nih, save-nya save di dalam laptop saya. Heeh. Ya, di dalam Terus laptop. kok tampilannya kan kalau di Notepad kan masih tulisannya gini nih, bahasa Iya. kayak gini, bahasa coding, kok bisa Iya. tampilannya langsung? Oke, ya, kita save misalkan gini ya. Nah, ini kita save HTML. Oke. Kalau save TXT dia tampilannya akan tetap seperti ini, tapi kalau kita save HTML bukanya di browser, dia akan tampilnya seperti website kalau itu HTML biasa ya. Browser tuh maksudnya bisa pakai Chrome. Bisa pakai Chrome. Kalau saya kan Oh, biasanya pakai Mozilla, jadi saya bukanya pakai Mozilla oh oke. ya. Ya. Pokoknya di save aja kalau di Notepad, tapi saya sarankan teman-teman itu punya editor kayak Ultra Edit gitu ya. Jadi tidak di Notepad dulu tahun 90-an ini kita ngedit ini pakai Notepad ya. Awal-awal ya, setelah ada Ultra Edit, udah ada apa, kita pakai Ultra Edit ini. Karena kenapa saya praktekin pakai Notepad ya, karena agar teman-teman ini ya, teman-teman semua kan di laptopnya ada Notepad ya. Ini kita balikin aja dulu ya, untuk icon ini ya, kita balikin aja dulu. Ini tujuannya kalau misalnya udah fix kita mau bentuknya kayak gini baru kita masukin WSP ya Pak? Iya betul ya, kalau udah fix seperti ini kita bentuknya, kita ganti-ganti warna aja dulu ya ini ya. Nanti saya kasih tahu cara bikin apa namanya, bikin kode ikonnya ya. Kita ganti warna aja dulu ke Notepad lagi deh biar nggak lompat-lompat. Oke. Nah, ini ada namanya call service box ya. Call service box. Kita cek ada nggak sih kelas call service box atau kelas ini ya. Ya, kalau ikhlas ini adanya di CSS yang Awesome yang link keluar tadi, kayaknya call service box ada. Call service box. Kita lihat ada call service box nggak? Nah, kita lihat ada nggak service box? Ada ya. Ini nggak ada warna di service box, tapi di sini service icon ada warnanya ini. Nah, mungkin ini nih warnanya tadi ya. Kita ambil warna biru ini ya. Oke. Ambil warna biru ini, kita ganti nih ke sini. Nah, kita save lagi. Kita lihat hasil ya. Nah, warnanya udah kayak gitu semua ya. Oke ya. Nah, udah warnanya udah seperti itu. Nah, lalu apa yang kita lakukan lagi, teman-teman? Ya. Misalkan kita bingung nih ya. Ini di mana letaknya? Tulis saya copy 5 pasti ya. Kita ke Notepad langsung Ctrl F aja, Ctrl F.
search. Nah, itu ketemu dia ya. 5 pasti. Ini kita rubah aja. Rubah misalkan paket umroh murah misalkan gitu ya. Lalu kita save ya. Nah, di sini berubah jadi paket umroh murah gitu ya, teman-teman ya. Oke, nah berikutnya kita ganti gambar ini. Misalnya kita mau ganti gambar ini, ya. Kalau kita nggak tahu kita ini gambarnya apa nih, di posisinya di mana, pusing ya. Copy ini berkualitas dan nyaman gitu kan, berkualitas dan nyaman. Lalu kita masuk ke Notepad, kita Ctrl F aja, Ctrl F. Oke, nah ketemu ya, ketemu di sini. Oh, berarti gambarnya di bawah ini nih GB3 ya. Nah, ini wah saya cari lagi lah gambarnya gitu kan. Nah, upload lagi kita di ininya gambar ya. Kita upload gambar di adminnya ini ya. Nah, kita upload lagi gambar. Gambarnya misalkan inilah. Ini umroh 7 gitu ya. Submit. Umroh 7.wp. Kita copy ini, lantas kita taruh di sini umroh 7. Submit, save ya. Save ya. Save, kita lihat hasil. Refresh. Nah, berubah ya. Berubah gitu kan. Nah, ini lengkung-lengkung ini bikinnya di mana nih lengkung-lengkung ini? Ya kita cek lagi ya, teman-teman. Lengkung-lengkungnya. Tadi ini kan ada call ya, ada namanya class rounded image. Rounded image, class rounded image. Kita lihat ke atas lagi. Rounded image ya. Nah, ada nggak rounded. Nah, ini ada radius nih ya. Radius itu lengkungannya, sudut lengkungnya kita mau bikin berapa? Kita mau bikin misalkan 45 ya, 45 kita bikin lengkungnya 45 gitu kan. 45 agak bulat ya kayaknya. Oh enggak, nih nah gede banget gitu kan. Nah, gede banget lengkungnya gitu ya. Lalu sorry. Nah, kita mau bikin berapa gitu ya. Shadow-nya kita mau bikin, ini kita kembalikan 15, shadow-nya kita mau bikin 30 misalnya atau 10. Ini shadow-nya ini ya ini kanan atas, ini ada 4 ya. Coba kita tes aja, lihat 10 ya. Oke, bayangannya kita bikin 10. Oke. Kita save ya. Dia bentuknya seperti apa? Nah, ini kan bayangannya jadi di atas tipis di sini ya, teman-teman. Nah, bayangan lebih timbul ya. Kalau kita bikin 10 tadi, dia bikin cuma 3 tok gitu kan. Nah, ini ya. Nah, kita balikin ya, kita balikin. Oke, 0. Itunya di sebelah situnya 10. Oke. Nah, kita refresh. Oke ya. Nah, apalagi yang mau kita rubah? Ya, kita mau rubah nih visi misinya kurang sedikit nih, nggak menyeimbangkan gambar gitu kan. Kita searching aja visi misi, kita copy ya, kita masuk ke Notepad. Kita masuk ke Notepad lalu Ctrl F. Cari tuh. Cari berikutnya. Nah, di sini dia adanya. Udah, kita tambahin aja visi misinya ya. Kita tambahin visi misinya. Ini misalkan tambah kata-kata lagi biar kata-katanya seimbang gitu kan. Kita submit gitu kan. Kita save gitu. Nah, dia nambah ke bawah. Oke. Nah, lengkungan apa dan lain-lainnya ya. Bisa. Nah, lalu setelah itu ya, setelah itu teman-teman apalagi yang mau kita rubah? Oh, ini saya mau lihat ini gimana sih cara bikinnya, hampir sama ya. Ini tinggal lihat aja nih. Atau kita lihat nama filenya. Nama filenya apa nih? Nah, oh ini nama filenya. Ini kita copy aja nih. Nah, ya. Nama filenya kita copy, kita Ctrl F di sini. Ctrl F ya. Daripada susah-susah nemukan, oh ini filenya kita mau ganti sama apa? Ya. Nah, teman-teman ya. Ini ALT ini SEO. Ini letakkan keyword ini kalau di sini ya. Nanti akan kita bicarakan tentang keyword ya di script ini. Jadi kalau kita nanti sudah menguasai script kayak gini teman-teman ya. Udah menguasai script ini, meng-SEO kan lewat script itu lebih cepat
ya. Oke, nah ini sama ya. Sama di sini kita lihat dia itu kelasnya package ya, image, cari kelas package image itu di sini. Apa? Nah, ini ya. Tingginya 100 ya, lebarnya 100, kalau tingginya kita bikin misalkan 400 gitu kan. Seperti apa? Kita save aja. Ya, sorry. Sudah kita save, kita lihat hasil nih. Nah, ya. Tuh. Dia memang sebenarnya gambarnya itu gede. Gambarnya ini sebenarnya gede karena saya minta 200 jadi dibikin kecil seperti ini ya. Oke. Nah, lalu setelah itu ini di mana nih kita ngerubahnya gitu ya. Oh, saya mau ngerubah semua lah ini, saya mau ngerubah semua umrah eksekutif gitu kan. Kita searching aja nih. Ya, kita ganti. Putra izin nanya, Ya, boleh silakan silakan. kalau yang al tadi kan untuk image ya, maksudnya untuk SEO ya. Iya. Itu yang saya pernah lihat yang sekarang kayak Facebook atau apa, biasanya kan ada alt text, itu berarti itu tujuannya untuk naikin SEO juga. Di Facebook iya, Ada kalau ada alternatif. sebenarnya ini ALT itu alternate itu untuk penamaan dari gambar tersebut ya. Gambar itu sebenarnya SEO-nya itu banyak ya di dalam skrip gambar ya. Ini kalau kita misalkan punya gambar begini ya. Di dalam skrip gambar kalau kita buka notepad ya, ini ada SEO juga di dalamnya, di dalam propertinya ada, di dalam propertinya, di dalam gambar ini juga ada ya. Contoh nih ya. Tapi itu dalam ya Pak ya. Nah, ini di dalam sini pun ada SEO-nya ya. Kalau tapi kan tidak begitu penting bagi kita gitu kan. Bahkan di propertinya juga ada. Nah, kalau di apa namanya di HTML biasa ini ya. Di sini diletakkan keyword al ya. Oke ya. Nah, ini kita bisa apa namanya? Bisa hapus, bisa diganti ya. Nah, kalau kita pakai ini ya teman-teman, kalau kita pakai ini bisa, ini karena belum saya save aja ya. Belum saya save HTML. Dia akan kelihatan seperti ini. Ini yang sudah save HTML. Kalau saya klik ini, dia akan pasangannya kelihatan tuh. Kalau saya klik ini, pasangannya ada di bawah sini. Warna gini juga Aplikasinya ya. apa tadi Makanya namanya Pak Putra? ya Aplikasinya apa itu namanya tadi? PSPad bisa, teman-teman bisa pakai Ultra Edit, bisa pakai PSPad, ini gratis kok ya. Bisa diinstal. Jadi dia bisa kelihatan pasangan-pasangan ini sampai ini sampai ini. Karena apa? Ini sangat-sangat berpengaruh kepada layout kalau seandainya ininya hilang satu, tidak ada pasangannya gitu ya. Nah, kalau pakai notepad ya begitu, kita harus nyari-nyari dulu ya. Oke. Nah, berikutnya teman-teman, nah bisa nggak kita mau nambahin misalkan kita mau nambahin di sini apa namanya floating WA. Floating WA itu WA yang ngambang. WA yang ngambang ya. Ya, WA ngambang itu seperti apa ya? Seperti ini nih. Di Dongkrak Usaha ada kalau nggak salah. Ya. Ini misalkan ya. Nah, yang ngambang begini nih ya. Bisa nggak gitu ya? Oke, kita coba kalau itu kita bikinnya pakai ChatGPT ya, karena belum kita buatkan ininya. Oke, ChatGPT. Pak Put, Ya, kan tadi di awal Pak Put bilang mau bikinin beberapa bentuk model kontennya, model ininya ya, model. Nah, kalau mau nanya ke dapurnya dikit nih Pak, ya. ya, itu tadi yang di Notepad itu dibuatnya di ChatGPT semua atau ada layoutnya segala Pak? Bebas sih Pak ya. Nah, ini satu persatu saya jawab ini teman-teman ya. Oke. Ketika teman-teman udah dapat seperti ini nanti dari saya ya, udah dapat seperti ini dari saya, nanti tinggal ambil kayak layout it gitu ya. Misalkan teman-teman punya nih dari navbar ini ya. Ini ya. Oke ya, kita coba ya. Navbar ini ya. Oke. Ini kita copy nih. Misalkan ini kita copy ya.
Ini kita copy, lalu ya kita taruh ChatGPT ya. Kita taruh ChatGPT, buatkan saya ya, buatkan saya, rapikan skrip ini, rapikan skrip ini ya, rapikan skrip ini gitu ya, rapikan skrip ini dengan model menu ya, kita sebut menu. Kalau dia kan nav tadi menu terbaru ya, menu terbaru ya, atau dengan model menu yang cantik gitu, yang cantik. Oke ya. Nah, kita kasih skripnya begini ya. Kalau kita punya nama menu-menunya boleh nanti diperbaiki oleh si ini ya. Nah, diperbaiki oleh si ChatGPT karena kan kita sudah punya skripnya, sama dengan layout itu Pak ya. Nah, ya. Dia bikinin. Kita mau warna apa kita sebut ya. Nanti ada penggalan-penggalannya, ada penggalan-penggalan dari skrip-skrip itu. Misalkan saya susah merubahnya gitu kan. Saya susah merubahnya, saya mau rubah pakai ini aja lah gitu kan. Nah ini ya. Nah kita tinggal copy, tinggal ganti ya. Oke. Nah, habis kita ambil skrip itu, ini kita copy. Ya, ini kita copy, kita taruh nih di notepad ini. Asal kita tahu ya mana yang harus kita hapus, ini kita hapus dari sini. Nah, kita paste. Pak Putra, Ya, yang dihapus tadi bisa izin lewat ini aja, lewat apa tuh namanya yang bisa langsung ke detek yang mana kawan-kawannya itu. Apa tadi PSP apa? oh bisa. Bisa ya. Nah, ini tadi saya hapus, ternyata dibikin biasa aja sama dia ya. Nah, ini misalkan saya mau menghapus ini nih, saya mau mengganti, bikin gambar di sebelah kiri, misalkan, nah ini bikin gambarnya di sebelah kiri, kanan, tulisannya di sebelah kiri. Kita kan nggak bisa tuh misah-misahinnya seperti apa sih gitu kan. Nah, asal kita tahu posisinya, mana tadi notepad. Nah, asal kita tahu posisinya ya. Ini carousel ya, gambar. Nah, ini create center. Nah, ini nih ya. Tempat bikin 2 kolom. Nah, ini ya. Nah, ini akhir dua kotak ini kita copy. Ini kita copy ya, kita copy. Lalu kita bilang ke ChatGPT. Jadi penggalan-penggalannya kalau teman-teman mau memperbaiki, ChatGPT aja gini ya. Nah, pindahkan gambar menjadi di sebelah ya kanan dan sebelah kiri teks gitu ya. Nah, kasih skripnya ini. Nah, nanti teman-teman ya, kalau kita lihat dia ada merubah apa namanya, ada muncul CSS-nya, teman-teman harus menambahkan CSS tersebut ya. Kalau dia nggak ada nambahkan CSS, itu kita ngikutin aja. Nah, ini tidak nambahin CSS ya. Yang disebut CSS itu ini ya, teman-teman ya, yang di atasnya tadi ya. Nah, ini yang buat ganti warna, ganti apa gitu ya. Nah, Kalau ada CSS-nya berarti tetap ditaruh di atas, Pak, CSS-nya. iya, CSS selalu ditaruh di atas. Kontainernya di bawah. Iya. Oh. Nah, ya. Ini sebenarnya saya udah bikinin ininya, Pak. Apa skrip kita itu kita udah bikinin apa? Udah bikinin kayak layout-nya, udah bikinin layout-nya, tinggal ganti aja gitu ya. Iya, iya. Mm-mm. Tapi bikin skripnya semuanya pakai chat GPT, Bapak tadi. Iya. Saya Awalnya. bikinnya pakai ChatGPT semua, tidak ada coding-coding sendiri. Capek sekarang, Pak, kalau coding sendiri. Iya, bahkan nanti kalau teman-teman udah terbiasa dengan ini, nanti bikin form langsung ke WA, bikin form masuk ke database, masuk ke WA, saya sharing kepada teman-teman ya. Dan tidak sulit ya. Asal teman-teman terbiasa dengan yang seperti ini dulu. Oke. Ya.
Nah, ini teknik SEO-nya banyak di sini ya, kalau yang untuk HTML ini, tapi nanti ya kita akan bahas ya. Nah, ini dia mindahin ya, gambar udah dipindahin sebelah kanan nama dia, ya. Gambar udah dipindahin sebelah kanan. Oke, kita copy ya, kita copy. Nah, kita copy. Ini kita hapus. Nah ya, karena udah saya kasih nama di sini, jadi ininya tinggal, nah ya, tinggal pasang-pasang gitu aja lagi. Kita lihat hasil. Kan gambar ini pindah nggak dia sebelah kanan? Pindah ya. Oke, daripada kita mindahin satu-satu skripnya ribet gitu ya. Nah dia pindah. Oke, nah ini juga bisa di otak-atik seperti itu. Oh saya mau bikin, saya mau tambahan gambar satu lagi nih gitu kan. Gambarnya sebelah kiri ya. Nah kita tambahkan begini aja teman-teman. Nah ini ya, mana tadi ini ya, oke. Nah ini, Putra, kalau gambarnya ya tadi itu kita sesuaikan dengan tinggi visi misi itu bisa nggak? Itu kan yang bawahnya kan kayak kosong kali gitu. oh ya bisa, tinggal kita tambahkan aja. Tinggal Kasih kita, perintah ke ChatGPT aja. oh ya, lengkapi ya chat ininya bisa ya. Kasih perintah ChatGPT bisa ya kan. Yang Ukuran gambarnya minta disesuaikan. Oke, Pak, Oke, bisa oke dilihat. ya. Nah misalkan ini kita copy kan. Oke. Kita copy ini ya. Nah, oke. Lalu di sini ya, kita harus tahu tuh ukuran gambarnya berapa, atau saya belum pernah nyoba apakah ChatGPT ini bisa ngukur tingginya ini ya. Kita coba aja ya. Isi ya teks, jumlah kata ya, jumlah kata dalam teks ini ya, atau dalam tab, dalam deskripsi ya, sama tinggi sebanyak ya, seukuran apa bahasanya, kita coba aja dulu, ukuran atau sama tinggi dengan ya gambar. Oke ya, kita coba aja. Kadang bahasanya kita juga nggak paham ya, bahasanya kita nggak paham, kita coba-coba aja. Oh, dia nambah CSS ini. Dia nambah CSS. Harusnya sih enggak ya, enggak pakai CSS, dia tinggal nambah konten. Ini dia nambah CSS kayaknya. Jadi dikirain kita minta gedein font kali ya. Enggak tuh. Mungkin ini sih Pak Putra, kalau menurut saya dari perintah itu lebih ke sesuaikan gambar dengan font gitu. Jadi tingginya itu sama gitu. Mungkin gambarnya bisa lebih kecil atau fontnya jadi yang mengikuti gambar. Oke. Kita coba lihat ini dulu ya hasilnya ya. Nanti kita coba dengan prompt itu ya. Nah, jadi teman-teman itu bisa sepenggal-penggal atau diulang-ulang bisa ya. Nanti kalau kita misalkan punya gambar baru, ini baru, kasih aja ini ya. Pak, materi metageolokasi kapan Pak ya? Ini sebentar lagi setelah ini. Oke, siap Pak. Makasih. Ya. Metageolokasi ini penting buat SEO ya. Apa? Banget Pak, saya lebih penting itu menurut saya Pak daripada Ya. ini. Ya, nggak apa-apa. Tapi ini permintaan teman-teman yang udah main WSP dari lama ini, Pak. Siap Pak, siap Pak. Ya. Pak, coding ini kalau ditaruh di atas konten bisa ngikutin nggak Pak? Kalau bukannya pakai full page, cuma di atas konten gitu, bisa kepake nggak codingnya? Kita coba nanti ya. Soalnya atas konten itu CSS-nya harus dipindahkan ke ini, Pak. Harus dipindahkan ke Meta. Ke Meta ya. Nanti kita coba aja ya. Pak Putra, ada nggak aplikasi yang kayak ini? Maksudnya untuk HTML-nya, tapi saat kita ngedit langsung berubah tampilannya gitu. Saat kita, ada, saya udah lama nggak ini ya, dulu sih banyak yang desain begitu ya. Apa ya?
Dulu itu banyak, kalau sekarang itu apa ya? Banyak Pak, bahkan ada yang online juga Pak. Coba ya, kita lihat ya, kita Biasanya cari ya. gimana itu? Berbayar kah? Editor enggak, kalau nggak salah enggak editor HTML online. Ada aja pingin gampangnya Pak ya. Tapi coba kita tes lihat Iya ya. Pak. Biar bisa langsung perbaiki kalau salah-salah. Ya. Kalau nggak salah sih ada ya. Ini kalau nggak salah ada. Nah, kita taruh sebelah sini dilihat hasilnya gitu ya. Oke, ini lihat hasilnya di sebelah sini ya. Kita coba ya, kita copy ini ya. Kita copy ini. Nah, kita taruh di sini. Oke, lalu kita lihat hasilnya. Nah, ini hasilnya. Tapi dia tampilannya mobile. Tampilan desktop ada nggak ya? Tampilan desktop. Mana tampilan desktop? Ini tampilannya mobile, Pak. Mana tampilan desktopnya? Wah, ini ada yang langsung $6 per bulan. Ada pastinya, Pak ya. Nanti tinggal di searching aja ya. Oke. Tinggal di searching aja. Banyak kok ya. Ini kan editor HTML. Kita cari ini ada free HTML editor. Kita taruh sebelah sini, sebelah kanannya berubah. Banyak-banyak ya. Nanti coba saya cari untuk mempermudah teman-teman ya. Oke ya. Tapi nggak apa-apa juga, apa namanya, buat belajar coding-coding dikit lah ya. Iya benar. Apalagi yang nggak paham sama sekali. Iya, mana nih? Ini juga nggak real time color editor. Oke ya. Kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Tadi saya bikinin chat GPT ya. Ini, waduh, error dia. Udah mulai lemot. Nah, oke. Jadi teman-teman, saya mau coba satu lagi ya. Saya mau coba satu lagi yang ini nih. Kalau kita mau ganti gambarnya, kalau kita mau ganti kontennya, ya kita mau ganti kontennya. Dia mana tadi rounded ya? Ini nih ya, dari sini sampai sini nih. Nah ini. Kita punya template ini ya, kita punya template ini gitu ya. Kita mau ganti kontennya, kita ganti gambarnya ya teman-teman ya. Kita mau ganti konten, kita mau ganti gambarnya, itu scriptnya ya. Aduh, ini kita harus. Oke, saya taruh di sini dulu dah ya, sambil dia ini. Nah, new file aja HTML. Saya taruh di sini, sama ya. Anggap aja ini notepad. Nah ya, di atasnya sini teman-teman itu kasih nama gambarnya ya, link gambarnya ya. Ganti ya gambar menjadi. Nah, kasih linknya ya. Kasih linknya gambarnya menjadi apa? Misalkan kita kasih gambarnya menjadi mana tadi webnya? Nah, kita ganti gambarnya misalkan menjadi ini misalkan ya. Jadi ini. Punya tab ya. Kita ambil linknya ya. Nah. Oke, kita taruh sini ya. Ganti gambarnya menjadi ini gitu kan. Lalu setelah itu visi misi ya diganti ya, teks diganti keseluruhan teks ya diganti dengan ya apa namanya, konten tentang umroh. Keseluruhan teks diganti ini ya. Oke, lalu setelah itu ini di atasnya rapikan ya, rapikan. Oke, atau gini aja deh ya, kita copy ini kita taruh di chat GPT. Ini sudah selesai nih ya. Nanti kita bisa ini yang tadi gambar yang ini ya, yang full tadi ya. Oh ya, kita coba taruh sini, paste ini dulu. Ini kita copy, bener-bener full nggak sih dia? Terus ini hapus, paste, submit ya, submit, save.
Ini kita minta full ini ya. Oh enggak, dia malah ke tengah ya. Harusnya kita bikin berapa kata tadi atau disesuaikan, kita belum coba tadi ya. Nah ini ya, promnya kita ini tadi ya, keseluruhan teks diganti dengan konten tentang umroh. Nah, langsung aja bikin 500 kata. Langsung bikin 500 kata. Kalau ini gambar, langsung bikin 500 kata lalu send. Nah, ini sudah jalan. Sudah lah. Belum. Oh, ini masih jalan. Kita stop dulu. Nah, kita stop dulu. Nah. Oke ya. Nanti setelah ini, kalau meta geolocation cepet kok ya, teman-teman. Oke, sambil nunggu ya, saya jelasin lagi yang ini ya. Ini sebenarnya penggalan-penggalan dari ini teman-teman bisa ganti, bisa minta ke si ini, ke ChatGPT, ambil penggalannya, minta ChatGPT nanti berubah sendiri. Ambil penggalan dari ini ya, sessionnya ini kita ambil, kita minta ganti ya, seperti itu. Nanti akan kita berulang-ulang setelah teman-teman bisa ada tempat buat praktek. Yang pasti ini ya, file ini, data ini nanti saya kasih ke teman-teman model-model template-nya sekitar ada 10 nanti. Teman-teman bisa ambil dan bisa pasang, tentu dengan gambar-gambar contoh aja ya, nanti disesuaikan dengan gambar-gambar punya teman-teman. Ini ada model ini juga ya teman-teman, saya punya juga modelnya, model kalau nggak salah ini nih, ini model IG kalau nggak salah ya, Ctrl C, saya coba kita pakai notepad aja, kita pakai notepad, bisa nggak sih pakai notepad? Bisa ya. Saya bikin satu lagi ya, jendela baru. Nah, jendela baru saya bikin. Nah, lalu saya save, simpan sebagai, diingat ya, kalau kita pakai notepad ini pilih semua ini, lalu 3.html. Nah, 3.html ini coba kita buka ya, 3 ya, kita buka. Nah, dia model IG ya, ini model IG, ini pakai ChatGPT juga. Ada model Facebook, ada model YouTube, ada model TikTok ya. Kalau model TikTok itu seru ya, kita kasih aja video-video TikTok itu, real-real kayak gitu, dia udah ngebentuk sendiri. Nanti kapan-kapan saya share, dan itu bisa website teman-teman, halaman home-nya, lah ini TikTok ini kata orang, atau lah ini IG gitu ya teman-teman. Oke, kita kembali ke yang tadi, ChatGPT-nya mana? Wah, masih mikir deh ya. Oke, kita lanjut ke ini ya teman-teman ya, kita lanjut ke meta ini ya, meta geolocation ya. Saya rasa ini paham, teman-teman udah paham, tinggal nanti yang teman-teman yang sudah upgrade nanti ini masuk aja ke Dongkrak Usaha ya, ke dongkrakusaha.com, di artikelnya ada itu ya, di artikelnya ada ini apa namanya, saya posting ya, skrip-skripnya, link-linknya saya taruh di situ ya. Nanti teman-teman bisa copy masukin ke ini, ke dalam websitenya masing-masing. Ini saya tutup dulu biar nggak terlalu banyak kebuka ya. Oke, ini di lokal ya. Kalau di lokalnya udah bagus ya, langsung kita masukin ke adminnya. Oke. Nah, teman-teman ya, kenapa tadi saya sarankan di Notepad? Kenapa saya tadi sarankan di tempat? Kalau di sini editornya terlalu kecil ya, susah kita nyari-nyari, ya, susah kita nyari-nyari. Atau nanti coba tadi usulan bagus Pak, siapa tadi, ada nggak yang online-nya ketika kita klik ini lantas dia berubah? Banyak ya. Software aplikasinya juga ada, tapi coba nanti saya usahakan cari ya. Saya usahakan cari. Nanti siapa tahu ada aplikasi, jadi tinggal melihat kiri kanan itu aja ya. Kode pen.io. Apa namanya Pak? Kode pen.io. Itu di online atau di download? Online. Online. Ya udah, coba nanti saya cek ya.
Nanti coba yang di-download juga ada sih sebenarnya, kalau mau enak sih enak di-download, biasanya lebih cepat Oh ya. ya. Oke, kita masuk ke meta per page. Meta per page itu apa sih ya? Biasanya selama ini kan kita meta per page-nya itu sudah otomatis. Ya, kalau di halaman home ya, di halaman home kita taruh meta per page-nya di sini. Ya, sorry, metanya itu di sini ya. Script-script ini kita taruh di sebelah sini gitu ya. Oke, tapi kalau kenapa sih ada permintaan kita muncul ada meta geolocation. Ya, meta per page ya. Awalnya saya minta meta geolocation aja sama programmernya. Udahlah, tanggung, kita bikin meta per page, bisa geolocation, bisa semua meta ditaruh di sini, meta-meta yang belum dipasang. Yang kita mau fungsikan, yang mau kita fungsikan itu taruhnya di ini, apa namanya, kita mau fungsikan itu untuk semua meta yang setiap halaman di situ. Kayak misalkan scheme, JSON atau apa di sini bisa dipasang gitu ya, teman-teman. Oke, kita langsung ya pakai ChatGPT. Ini dia masih baca-baca terus, kita stop aja. Kita stop, ini saya hapus lah. Nggak usah, kita bikin baru. Nah, kita bikin baru ya. Misalkan saya membuat sebuah membuat sebuah website. Mana webnya? Saya ini dulu ya. Web tutup. Ditutup dulu nih. Nah, misalkan ini kok sini dia ya. Ini saya edit ya, saya edit dulu ini ya. Saya edit dulu, ini tidak kita tampilkan. Bisa sih tidak kita tampilkannya. Nah, kita anggap website WSP kita saat ini adalah ini ya. Nah, ini ya. Nah, di dalam website WSP kita ini ya, di dalam website WSP kita ini kita bikin misalkan judulnya, kita anggap ini ada judulnya misalkan jual ya, atau jual karpet masjid ya di misalkan Makassar. Oke, kita enter. Nah, ini ya, jual karpet masjid di Makassar seperti ini. Nah, di jual karpet masjid di Makassar ini ya, jual karpet masjid di Makassar ini teman-teman, ini kan geolocation-nya nggak jelas. Website ini miliknya orang mana nggak jelas. Kalau kita taruh, kalau kita taruh di home-nya geolocation-nya tentu Bekasi. Nah, karena di dalam website kita tuh kan ada Makassar, ada Cirebon, ada apa macam-macam. Jadi setiap halaman itu geolocation-nya kita beda-bedain. Ya, geolocation-nya kita beda-bedain. Nah, tujuannya apa? Tujuannya ketika kita seseorang searching di Google, orang Makassar searching di Google, dia cari yang terdekat. Itu kita dipilih. Ada tulisan Makassar, kita dipilih padahal kita tidak terdekat misalkan gitu ya. Nah, apa yang kita lakukan ya? Kita minta ke ChatGPT ya. Buatkan saya meta geolocation ya, posisi di Makassar ya. Create image dia. Harusnya enggak create image. Dia biasa kalau awal-awal kata-kata buatkan, dikirain kita nyuruh dia ini ya membuat gambar gitu ya. Oke, bukan itu yang dimaksud Mas ChatGPT ya. Oke, script ya, kita bikin script. Oke. Tapi keren juga gambar itu. Kita buat script ya, script. Nah,
Wah, dia nih pakai Python lagi. Meta tag geolocation, salah kita tadi bahasanya ya. Kita coba lagi. Ini kapan-kapan kita belajar ini juga ya, teman-teman. Ada ya. Oke, kita nggak pakai Python. Oke, GeoPy untuk mengakses layanan geocoding namanya dan pengganti Pantai Losari Makassar. Oke, ya. Kalau di awal-awal itu, kalau baru dia begitu ya teman-teman. Saya script meta tag ya, script ya meta tag ya, atau script HTML, HTML, oke. Meta tag geolocation posisi Makassar. Pak Putra yang belum upgrade itu ada untuk meta Kenapa? geolocation-nya enggak? Suaranya kecil. Kalau yang yang belum upgrade itu belum ada ini ya geolocation-nya ya. Kalau satu website bisa dipasang ya, kalau satu website bisa dipasang, tapi kalau untuk per page itu tidak ada ya. Ini kok dia ke sini ya. Sebenarnya gini bisa juga sih ya teman-teman ya. Ya. Ini sebenarnya kayak gini bisa juga teman-teman mau masukin meta geolocation-nya di sini ya. Diambil script ini ya. Ini bisa juga ya teman-teman tanpa harus pakai meta apa ya. Nanti dia akan dapat map-nya di sini ya. Ini ya, ini pakai ini bisa juga sebenarnya ya, ditaruh di meta geolocation, cuman ada yang kita taruh ini ya. Tapi masih salah dia nih ya, masih salah. Meta tag geolocation. Meta tag geolocation. Terus sih. Ya. Pak Putra kayak Iya. kami ini yang nggak ngerti HTML tahu benar atau salahnya kayak mana itu? Kenapa? Kita kan nggak tahu nih untuk kode-kode HTML-nya. Jadi pas suruh Iya. ke robot untuk bikin geolocation-nya, kita nggak tahu Iya. gimana bisa tahu salah atau benarnya gitu Ya, yang di disalahkan. sini cara taunya dari tadi kan kita bahas ya. Kalau modelnya itu begini, nah ada yang begini-begini nih Pak. Kalau modelnya begini berarti benar. Ini Pak ya. Itu gimana Pak Putra sih belum paham. Ini nih, lihat ini meta name ya. Beda-beda, sorry, belum saya share tadi ya. Belum saya share. Sebentar. Nah, kayak gini Pak. Ini kan ada meta order ya, meta name ya, terus meta ini, nah meta geolocation tuh ada di bawahnya gitu ya. Nah ini dia, yang ini tag lainnya ya. Ini dia yang kita minta itu ini ya. Kita bilang kurang lengkap misalkan ya. Ini kan dia cuma satu doang, kurang lengkap gitu ya. Kurang lengkap, tolong dilengkapi ya, karena saya lihat kurang lengkap. Biasanya dia ada 4 dia status ininya, status apa lokasinya, daerah ininya, daerah apa namanya, provinsinya ya, terus titiknya ya. Nah kalau ini sudah mulai benar Mas ya, karena dia udah masuk ke meta-meta itu ya. Dia sudah mulai benar nih. Oh dia isi full. Nah masuk geolocation ya. Masuk geolocation kok hanya ini aja ya. Izin Pak Putra, kalau misalkan gini, kita kasih kode titik yang memang kita pengen sasarkan, misalkan kita pengennya dekat dengan hotel tertentu atau wilayah Bisa. tertentu. Bisa, yang penting punya ininya. Yang penting punya apa namanya? Coba kita edit di sini ya. Nah, ini taruh aja nih gitu ya. Yang penting tahu titik ini.
titik ini ya. Nah, yang penting tahu titik ini. Nah, gimana untuk mengetahui titik ini? Kita masuk ke Google Map aja ya. Google Map. Misalnya kayak yang jualan-jualan, misalkan apa? Yang jualan Bengkel terdekat misalkan. bengkel, atau yang layanannya ini, yang layanannya misalkan kayak jasa rias pengantin dekat hotel ini, jasa ini apa dekat hotel ini, dekat perumahan ini, itu bisa ya. Misalkan kita bikin jasa apa ya? Bengkel las panggil atau bengkel las terdekat ya. Nah, ini di Google Map ini teman-teman, di Google Map ini kita bisa lihat ya, kita bisa lihat titiknya. Nah, mana sih mapnya? Ngelihat mapnya di mana ini teman-teman? Oh, ini ya. Nah, kita bisa klik ya. Di sininya. Kemarin di mananya ya? Sebentar. Oh, di klik kanan ya. Titiknya mana? Di klik kanan. Di klik kanan. Ini kita tutup dulu deh. Ya, ini kita klik kanan. Nah, Kayaknya dibagikan langsung ada yang langsung muncul itunya, iya. Pak. Kemarin saya klik kanan itu bisa. Di klik kanan dia muncul sedikit ya. Titik-titiknya. Kalau dibagikan di sini, dibagikan mana di sini? Mana sih bagi? Share. Di share. Di Share atas. mana? Oh, Atas. ini. Share dia enggak ini. Bukan. Ini biasanya itu di sini saya taruh apa namanya? Saya Oh, di sini Pak, ya. titiknya salin diklik biasanya tahan Pak gitu. Kenapa? Titiknya itu Pak diklik tahan Pak gitu. Klik tahan, ditahan Pak. Klik sambil ditahan gitu Pak. Saya coba tadi kayak gitu nongol Pak itu kayak apa? Kemarin kan kita Koordinatnya. kemarin itu kita apa namanya? Kemarin itu kita klik doang dia muncul dah. Kita klik begini dia muncul, klik kanan. Oke, karena langsung ke Google Map-nya enggak, Pak? Kenapa? Mungkin karena langsung masuk ke Google Map. Biasanya kalau masuk ke Google Map langsung ada dia. Oke, nanti saya ini ya, saya pastikan nanti saya kasih tutorialnya ke teman-teman ya. Tutorial Paling cepet melihat kayaknya sih ini. langsung ke rute, kayaknya langsung diarahkan ke Google Map, nanti tinggal klik. Oke. Oke ya, teman-teman ya. Ini rute direct, sorry. Atau ke map yang besarnya. Oh, ini ya. Nah, ini kalau nggak salah diklik kanan. Ah, ini dia. Ini ya. Ya, kelihatan ya. Oke, kelihatan ya. Halo? Kelihatan, Pak. Ya, kelihatan ya di sini ya. Diklik kanan tuh kelihatan ya. Nah, ini. Ini kita kembali ke tadi ya, ke yang tadi meta geolocation-nya. Ini kita copy di sini udah ya. Submit. Ya, oh sorry. Ditaruh di mana tadi webnya ini ya. Bukan. Nah, ini kita copy, kita taruh di sini. Ya, di adminnya. Kita taruh di sini. Udah dapat meta geolocation-nya. Ya, gitu. Dia ada 4 baris, itu biasanya ada 4 baris. Ini nggak tahu, kita minta ke ChatGPT, cuman dikasih ini aja, dikasih apa namanya 3 baris ya. Dikasih 1 aja gitu. Ya. Biasanya Pak Putra kalau udah kita masukkan meta geolocation-nya itu saat itu muncul webnya aja atau sama mapnya juga? Enggak, ini bukan map, ini kita hanya naruh indikator aja bahwa halaman ini kita peruntukkan untuk ini. Dia tidak ada apa namanya tidak ada Nggak masuk web. nggak kelihatan lah gitu ya, nggak kelihatan gitu.
Jadi bukan map, bukan apa gitu, bukan map, bukan apa gitu ya. Tapi tidak kelihatan, tahunya itu di engine-nya aja. Eh, ini Pak Putra, saya kan pernah coba juga kemarin itu waktu cari-cari sesuatu. Ya. Terus ada muncul website, tapi di sampingnya itu memang ada mapnya. Mapnya itu entah kayak mana dihubungkan. Jadi saat di referensi dari Google itu muncul map, tapi bukan ke Google Map, tapi Oh. langsung websitenya waktu kita klik. Oh, itu bisa itu dibikin kalau mau kita isi. Tapi kan kita harus ngisi lagi gitu ya, teman-teman ya. Hanya Oke. ngaruh juga untuk percepat ini Pak Putra, untuk percepat juga optimasinya ya. Iya, ya. Dia nandain istilahnya kalau kita di handphone kan kita nandain titik ini. Nah, kalau website itu nandain juga. Seperti itu ya. Yang paling penting sih ininya, titiknya ini. Oke, meta geolocation. Sintanya Pak Putra. Ya, Itu tadi kan geolocation terus ditaruh di tempat tertentu. ya. Nah, kita ambil contoh, semisal kita jualan umroh di Makassar, katakan begitu. Ya. Ada mapnya, geolocation. Terus biasanya kan seperti umroh itu lebih enaknya itu klien ketemu langsung. Ya. Ketika mapnya dicari oleh klien, terus ternyata itu hanya permainan SEO, itu apa tidak mempengaruhi nantinya, Pak? Lead atau apa gitu? Sebenarnya kan di situ kita nggak bilangin ini ya. Kita melayani sampai ini, kita melayani untuk sampai di Makassar, apa namanya, melayani untuk jamaah yang sampai yang di Makassar. Contoh gini, kalau kita tanya ke teman-teman yang main SEO yang daerah-daerah, mereka gimana cara mengclosingkan dia? Dia tidak bilang bahwa mereka di Makassar, Pak. Mereka bilang saya di Bekasi ya, tapi kami melayani sampai Makassar. Nah, paling resikonya tidak closing, Mbak. Ya, Ya, itu. resikonya tidak closing. Tapi kalau memang ada cabangnya di Makassar, kayak Hasanah kan ada tuh di Makassar. Di apa kita kita baru mau kerja sama juga gitu kan. Nah, itu bisa lempar order ke situ. Cuma resikonya kalau kita main umroh lempar order, komisi kita kepotong kan, Pak. Ya. Orang situ yang nggak apa-apa lah daripada enggak gitu ya. Oke, Pak. Terima kasih. Gitu. Oke ya, kita meta geolocation cuman itu aja. Sebenarnya banyak meta-meta lain yang kita bisa pasang, yang kita bisa pasang di situ. Tapi nanti ya, yang penting teman-teman untuk meta geolocation dulu. Nah, berikutnya saya mau kasih lihat kepada teman-teman itu ini yang baru juga itu ada namanya atas header. Atas header memang semuanya ada di teman-teman ya. Tapi ada atas header yang buat landing page. Ini saya bikin tes, misalkan saya bikin tes terus saya submit. Kita buka tadi websitenya ini. Nah, website kita tulisannya tinggal tes aja. Tulisannya tinggal tes saja. Oke ya. Nah, kita coba ambil script yang tadi. Kita ambil script yang kita buat tadi. Mana ini ya? Inilah ya. Kalau atas header berarti di beranda doang ya, Pak? Iya. Oke, enggak, kalau atas header bukan beranda, itu semua, kalau ditaruh di atas header, itu semua link, Mbak. Semua link kecuali beranda. Beranda dia tetap beda, ya nanti kita coba ya. Nah ini ya, ini saya coba, ini sepertinya ada yang bentrok nanti apanya, CSS-nya, tapi kita coba aja dulu ya. Nah, ini saya copy dulu sampai sini. Saya copy sampai footer, nggak usah sampai sini aja. Nggak Ya. nampil, Pak. Ya, Nggak nampil. oh nggak nampil, sorry. Naik. Mana tadi ya? Ini. Nah, ini tampil ya. Ini saya copy linknya. Link lagi. Scriptnya ya. Saya ambil dari bawah body ya. Karena nanti ini akan kita taruh di tempat lain ya. Ini kita copy.
Kita copy, kita taruh di sini, kita edit lah ya. Kita edit ya, klik source ya karena dia script. Nah, sorry. Lagi. Copy. Oke. Nah, saya paste ke sini. Ya, setelah itu saya submit. Oke. Setelah saya submit, terus ininya CSS-nya saya ambil. Sama ini kayaknya ya. WSOM-nya ini ya, sum-nya ini ya. Ini saya ambil. Nah, ini saya copy. Saya copy, saya edit saya tambahkan di pengaturan ya, teman-teman. Nah, tambahkan di pengaturan, taruh paling bawah. Lalu kita submit. Oke. Nah, kita lihat hasil websitenya. Ini ya. Nah, seperti ini. Oh, slide-nya nggak jalan. Slide-nya nggak jalan ya. Slide-nya nggak jalan berarti ada yang bentrok. Ada yang bentrok. Jadi kalau kita mau bikin ini Pak Kaja, teman-teman yang lain, kita ambil beberapa ini aja, beberapa apa namanya, yang ini nggak usah pakai, yang slide nggak usah pakai, ini nggak usah pakai, gambar-gambar yang seperti ini aja kita pakai. Ini gitu ya. Buat atas header kita yang di bawah juga nggak usah kita pakai juga fitur ya, apa namanya, fitur lagi footer. Kita ambil dari sini aja ya. Kita ambil dari sini. Slidernya kita nggak ambil, navbarnya kita nggak ambil ya, carouselnya kita nggak ambil. Nah, kita ambil dari sini. Ambil dari sini sampai mana tadi, di luar footer. Mana lagi, kontainer, konten lain. Nah, copywriting kita nggak ambil, ini sosial media apa, kita nggak ambil. Nah, sampai sini ya. Ini sampai sini, ini kita copy ya. Jadi badan-badannya aja ini ya, kotak-kotak ini aja yang kita ambil. Nah, coba kita edit. Ya kita sesuaikan lah ya, karena ini kenapa apa namanya, kita bikin atas header ini. Kenapa kita bikin atas header dan biar dia bisa di apa namanya? Biar dia bisa di dulu ya. Agar dia landing page agar bisa dioptimasi ya, teman-teman ya. Kita submit. Oke, lantas setelah itu kita coba refresh. Nah, jadi modelnya begini. Ya. Gitu. Ini sepertinya masih belum ini ya. Karena muncul apa namanya? Beranda di sini. Kita coba buka pakai responsif. Ya, dia seperti ini. Nah, ya. Landing page-nya. Ini teman-teman ya, apa sih kelebihannya? Apa sih kelebihannya? Saya kasih lihat yang Casanova konveksi. Site.2, Casanova konveksi. Casanova konveksi. Ini kan sampai berapa ininya site-nya ini? 1.200. Ada 1.200 apapun yang kita buka, itu dia landing page. Nah, teman-teman kalau mau bikin landing page untuk di atas header ini, saran saya tuh sih yang kotak-kotak aja lah ya, atau langsung gambar gitu. Nah, karena goalnya landing page yang di SEO ini ketika kita ngiklan misalkan di Facebook, landing page ini kan mendapatkan traffic, SEO-nya pun akan bisa bagus ya, dapat traffic dari Facebook, itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi ya teman-teman ya, bisa jadi misalkan apa namanya, lead dari iklan kita dapat, tapi lead dari SEO juga kita dapat. Kayak status Facebook saya beberapa hari yang lalu, apa namanya, lead real ya, real WA lebih dari ya, real WA apa namanya, lead yang ada di dashboard
itu sama dengan real WA, bahkan lebih. Nah, kita pakai seperti ini ya teman-teman ya. Nah, nanti pelan-pelan ya. Nah, landing page SEO sampai sekarang sepengetahuan saya belum ada landing page yang bisa di SEO-in baru dari WSP. Sepengetahuan saya ya. Seperti itu, teman-teman ya. Oke, kira-kira seperti itu ya. Jangan dihafalin, jangan dihafalin, langsung praktek aja. Terus prakteknya itu bukan sekali ya, terus-menerus. Insya Allah ini saya akan terus apa, teman-teman saya ajak Zoom nanti ya 5 kali Zoom paham lah ya teman-teman ya, 5 kali Zoom paham. Kayak Pak Kaja udah keren-keren bentuk websitenya sekarang ya, seperti itu. Dan sudah sekeren-keren itu bentuk websitenya, masih aja bingung dia. Oke, kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Ada pertanyaan? Izin Pak Putra, Monggo Pak Musin. ini mengenai untuk Zoom, mungkin sedikit saran dari saya kan, setelah Zoom ini disampaikan rencananya perkiraan kapan Pak Putra mau Zoom lagi. Jadi ada persiapan gitu buat yang mengikuti. Kalau yang saya lihat yang ini pas baca tiba-tiba wah bentar lagi Zoom gitu. Jadi misalkan nih besok ada rencana Zoom, mungkin kalau disampaikan sekarang yang ada niat untuk Zoom lagi, jadi mungkin seperti ya, sebenarnya gini sih ya. Kalau grupnya harusnya per materi. Tapi saya bingung ya, grupnya harusnya per materi. Kita lagi ngerapikan grup juga ini Pak Musin ya. Per materi, misalkan materi untuk layout ini masuk ke sini, yang mau masuk grup siapa per materi, yang materi ini masuknya ke sini gitu lah ya. Kadang per materi ya. Terus kalau Zoom-nya saya itu memang sering dadakan ya. Ini kan bukan Zoom kantor ini ya. Saya aja yang punya inisiatif. Tapi kayak Sabtu pagi, Minggu pagi, jam-jam 5 itu saya inisiatif saya. Kalau Zoom kantor biasanya itu ya sedang kita rapikan lah ya Pak ya. Terima kasih masukannya, tapi ini kita sedang rapikan ya. Kita sedang rapikan, apalagi ini dadakan ya teman-teman ya, dadakan karena saya lihat itu kalau nanti saya nggak percepat Zoom ini, teman-teman ketika update kan, sudah upgrade, sudah jadi tuh website barunya, insya Allah paling lama Senin itu sudah jadi gitu kan. Nah teman-teman malah kebingungan ya, makanya saya nanti beberapa kali akan mengulang-ulang ini, bahkan videonya pun sudah ada ya. Nah, boleh nanti kita sedang merapikan juga Pak Musin ya. Terima kasih masukannya. Kita rapikan jadwal Zoom, karena kalau kayak saya saat ini memang kan teknik-teknik yang baru-baru seperti ini di kantor juga yang tahu kan baru saya ya. Saya ngelatih dulu ke orang-orang kantor nih ya, hal-hal yang baru gitu kan. Saya ngelatih dulu ya kan, kayak ke Pak Kur, ke teman-teman yang lain, itu mungkin duluan teman-teman ini bisa yang seperti ini ya. Bisa seperti ini. Nah, nanti baru bisa digantikan Pak Kur atau siapapun. Seperti itu ya. Nanti kita rapikan Zoom-Zoom-nya Pak ya. Oke, terima kasih. Seperti itu. kalau boleh tahu besok ada Zoom nggak Pak? Besok sepertinya kalau saya itu ketika saya ada waktu luang, itu saya pengennya Zoom. Besok itu kan saya meeting seharian, tapi ketika ada waktu luang saya Zoom gitu kan. Zoom saya itu sebenarnya ya teman-teman itu ya, kalau misalkan nggak diumumkan saya bikin video gitu kan. Saya bikin video, terus besok sepertinya tidak ada Zoom ya. Kalau Zoom jualan ada itu Pak Kur ya. Zoom jualan itu Pak Kur besok jam 10. Kalau Zoom teknik itu besok itu tidak ada. Ya karena saya besok ada meeting sampai sore. Ya. Kecuali kalau meetingnya dibatalin, baru saya buka Zoom dadakan seperti itu Pak ya. Oke, yang lain ada pertanyaan lagi? Oke, jika sudah tidak ada pertanyaan, terima kasih teman-teman ya.
Ini nggak perlu dihafalin sama teman-teman, dipahamin aja, dilihat, sering-sering ngelihat juga, ya sering-sering ngelihat, oh seperti ini, akhirnya jadi, dan dicoba akhirnya juga jadi bisa, gitu ya teman-teman ya. Oke, mungkin demikian dari saya. Terima kasih. Pamit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf semuanya. Terima kasih Pak Sama-sama, Putra. Waalaikumsalam. Lancar semua Pak Putra. Amin.